Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ainur Aini. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri dari D3 Kebidanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gizi prakonsepsi. Pengertian gizi prakonsepsi. Masa prakonsepsi merupakan periode kritis dalam mencapai kehidupan yang sehat, terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Prakonsepsi terdiri atas dua kata, yaitu pra dan konsepsi. Pra berarti sebelum dan konsepsi berarti pertemuan sel ovum dan sel sperma, sehingga terjadi pembuahan. Khalifah prakonsepsi adalah periode sebelum terjadinya pembuahan, yaitu pertemunya sel sperma dan ovum. Periode prakonsepsi mempunyai waktu dari 3 bulan hingga 1 tahun selama konsepsi. Tetapi idealnya hanya mencakup waktu saat mencakup ovum dan sperma matur, yaitu 100 hari sebelum konsepsi. Status gizi merupakan penentuan bagi kondisi bayi yang akan dilahirkan. Wanita prakonsepsi diasumsikan sebagai wanita dewasa atau wanita usia subur yang sudah siap menjadi seorang ibu. Pentingnya gizi prakonsepsi. Gizi yang optimal pada masa prakonsepsi berperan sangat penting dalam proses pembuahan dan kehamilan. Keadaan kesehatan status gizi ibu hamil ditentukan jauh sebelumnya, yaitu pada masa dewasa dan masa sebelum hamil. Kecukupan gizi ibu hamil akan mempengaruhi kondisi janin dalam tubuh kembangnya selama kehamilan. Menurut risiko kesakitan pada bayi menunjang optimal dan alat-alat reproduksi dan meningkatkan reproduksi sel telur dan sel sperma yang berkualitas. Kurangnya gizi pada janin akan menyebabkan janin berat lahir dan rendah, karena sejak dalam kelahiran banin sudah merasakan kurang gizi. Apabila asupan gizi tidak segera diperbaiki, maka akan berdampak pertumbuhan dan perkembangannya. Kondisi ini akan berkelanjutan sampai dewasa. Salah satu cara untuk memutuskan siklus ini adalah dengan cara perbaikan gizi pada masa prakonsepsi. Ada dua alasan utama mengapa calon ibu harus menjaga kondisi gizi. Gizi akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi seperti lancarnya proses pematangan sel telur, produksi sel telur, dan kualitas bayi, dan proses pembuahannya yang sempurna. Yang kedua, gizi yang tidak berperan penting dalam mempersiapkan cadangan nutrisi bagi tumbuhan, perkembangan janin, dan kesadaran tentang pentingnya mengkonsumsi sumber makanan yang bergizi selama masa prakonsepsi adalah suatu penyebab kekurangan gizi pada calon ibu. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran seimbang, pola makan yang tidak teratur, konsumsi yang berlebihan terhadap suatu atau beberapa jenis makanan lainnya, seperti konsumsi junk food, dan diet yang sangat berlebihan pada masa prakonsepsi harus dihindari sebelum terlambat. Kebutuhan gizi pada masa prakonsepsi. Wanita prakonsepsi adalah wanita yang sudah memasuki usia dewasa dan dapat dikaitkan dengan wanita yang subur. Gizi yang mempengaruhi pada masa prakonsepsi adalah karbohidrat, lemak, protein, asam folfat, dan beberapa kelompok vitamin seperti A, vitamin B, vitamin B12, seperti zinc, besi, kalsium, omega 3, asupan gizi yang cukup, dan status gizi yang baik dari ibu penting untuk perkembangan optimal janin. Konsumsi sumber makanan yang bervariasi adalah penting sebelum pertumbuhan dan masa kehamilan. Mempengaruhi status gizi. Secara umum, status gizi dipengaruhi oleh tingkat asupan dan penyakit infeksi yang menanggung proses metabolisme, absorpsi, dan utilasi zat gizi oleh tubuh. Status gizi wanita untuk usia subur merupakan kondisi tubuh yang muncul diakibatkan adanya kesinambungan antara konsumsi dan defisiensi zat gizi.
Masalah zat gizi yang terjadi pada remaja merupakan manifestasi dan masalah gizi pada usia anak, yaitu anemia zat besi setelah kekurangan maupun kelebihan zat badan. Secara fisik tidak ideal akan melahirkan berat badan bayi yang rendah. Jika janin yang dikandung tumbuh normal, janin akan lahir kemudian mencapai masalah. Karena ukuran panggul yang sempit dapat menyebabkan partus macet dan tidak berhasilnya janin melewati lorong janin secara kelahiran secara alami tidak jarang bisa menyebutkan dengan kematian. Selain ada beberapa faktor yang mempengaruhi gizi, ada juga mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, diantaranya itu pertama umur, pendidikan, dan status gizi. Terima kasih atas penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum